Pak, ini terkait adanya kegiatan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ke Bank Intan Jabar Garut waktu sore tadi itu ada kegiatan atau acara apa? Ini mungkin ada kami kedatangan dari Kejati Pak untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan, dan ada beberapa yang dilakukan penyitaan ya, terkait juga mungkin dari tindak lanjut penyidikan yang saat ini masih berlangsung di Kejati. Ada beberapa dokumen nggak Pak yang disita? Kalau dokumen, ada beberapa dokumen yang dibawa Pak, data dokumen kredit terutama ya, juga ada beberapa barang-barang elektronik. Barang itu diantaranya apa saja? Laptop Pak, laptop dan HP. Ada HP dan laptop. Laptop berapa unit Pak? Kurang lebih 6. Kurang lebih 6 ya. Nah itu laptop tersebut dipergunakan untuk apa kerjanya itu Pak? Kegiatan operasional Pak, ada digunakan oleh tim SPI, tim pemasaran, CPK. Terus kalau ada tadi handphone, HP yang disita itu HP milik siapa Pak? HP milik pejabat eksekutif PE lah, kalau di sini divisi gitu ya. Divisi SPI, divisi pemasaran, dan mantan divisi SPI Pak Dadi yang sekarang menduduki pimpinan cabang Sukawani. BJ Sukawani. Ya. Pak Dadi Lebih Goong, ya, BJ Lebih Goong. Jadi handphone yang 3 orang tersebut yang disita ya Pak ya? Iya, disita. Ada nggak Pak dipertanyakan oleh Pak Dadi tersebut kenapa handphonenya harus sampai disita gitu Pak? Pada karena yang bersangkutan diwawancara di luar kami. Proses pemeriksaan wawancara tidak melibatkan kami bertiga, jadi kami tidak mengetahui proses wawancaranya. Sejak jam berapa Pak tim dari Kejati Jabar datang ke BJ Garut? Jam 1 kurang pada saat jam istirahat. Sampai jam berapa selesainya Pak? Barusan pas maghrib. Ke dokumen berkas kira-kira ada berapa bundel Pak atau ada berapa banyak gitu yang disita? Di antaranya tadi lah laptop ada kurang lebih 6, handphone 3, plus beberapa data kredit dan agunannya. Kalau diperkirakan ada berapa dus Pak itu dokumennya? 5 sampai 6. 5 sampai 6 lah. 5 sampai 6 dus ya Pak? Ya. Ini cukup lumayan banyak juga ya Pak ya? Iya. Kegiatan hari tadi apakah dihentikan sementara atau seperti apa Pak? Enggak, kita akan menghentikan sementara karena dari tim Kejati itu berfokus pada kantor pusat. Dan pada saat kebetulan jam operasional, nasabah pada kurang lah, emang udah kurang ya nasabah gitu. Dengan adanya kedatangan tim dari Kejati Jabar Pak, apakah ada mungkin sedikit kaget atau bagaimana? Awalnya ditanyakan tujuan maksudnya untuk apa Pak? Ya kalau kami sih pasti endingnya dari pemeriksaan Kejati itu pasti ada apa yang namanya OTS atau kalau udah maju ke level sekian tuh ada sita penggeledahan. Jadi yang menjadi kaget itu teman-teman yang tadinya nggak tahu, seperti hal-halnya yang CS talent gitu. Ada satu juga tim dari Kejati juga Pak minta tenang ke teman-teman, nanti aja ini jangan terlalu namanya tegang, karena bukan kita hanya meminta dan memeriksa berkas-berkas. Jadi kita sampaikan kepada teman-teman jangan tegang, ini apapun yang ditanyakan harus transparansi dan terbuka. Pak tadi ada dari petugas dari Kepala Cabang Lebih Goong ya Pak ya? Ya. Yang itu. Nah itu semua kepala cabang memang dihadirkan? Enggak, itu kaitannya Pak Dadi itu pernah dia sebagai ketua DPR SPI. SPI. Berarti yang dihadirkan itu yang berkaitan jabatan pada tahun 2018 sampai 2021. Iya, dia memangku jabatan sebagai ketua SPI, sebagai satuan pengawas internal BIJ. Pak sampai saat ini kegiatan BIJ ini ketika ada permasalahan ini apakah berjalan normatif atau memang ada kendala? Kalau untuk kebetulan yang dari OJK itu kalau kita bisnis tuh penyaluran kredit udah di stop selling dari semenjak 2021 ya.
Nah untuk funding, misalnya penerimaan deposito atau tabungan itu masih berjalan, kita operasional masih berjalan biasanya, namun ada sedikit terganggu karena dengan likuiditas. Kalau fokusnya sekarang itu pembenahan di sisi operasional, termasuk di sisi administrasi, mempetakan kita mana-mana kredit yang bermasalah, karena ini ujung pangkal sumbernya itu dari kredit bermasalah, sehingga mempengaruhi ke likuiditas dan kesehatan banknya. Untuk dapat berjalan secara normal kembali nih Pak, harapan Bapak apa ini kepada pemerintah dan kepada aparat penegak hukum nih Pak? Satu, kami dalam ditempatkan di sini tuh udah membuat skema penyihatan dengan membuat proposal penyihatan yang tentu dalamnya itu udah sedemikian rupa Pak Dadang ya, dan proposal itu udah disetujui oleh para pemegang saham dan OJK. Tentunya OJK di sini sebagai otoritas dan pengawas. Namun dengan demikian dari waktu ke waktu belum sesuai dengan timeline atau action plan-nya yang seharusnya di tahun 2022 ya, menurut proposal kami yang buat itu harus dieksekusi. Namun demikian ada beberapa dari pemegang saham yang belum dieksekusi karena diperlukannya pertimbangannya lain, apakah melanggar undang-undang atau berbenturan dengan hukum gitu. Berarti masih menunggu hasil daripada penanganan kasus ini ya Pak ya? Kami itu kami tetap itu di luar hal yang berbeda ya Pak. Hal yang berbeda antara APH dengan kami penyelamatan di BJ. Kami fokusnya tuh di penyelamatan. Untuk masalah hukumnya kami serahkan kepada yang berwenang. Ya, ada yang tambahkan Kang tadi? Ya, itu menambahkan itu bahwa itu hal yang berbeda di case penanganan hukum dan program penyelamatan. Oke. Artinya memang itu berjalan sendiri-sendiri, seperti dari awal pun kami adanya pelaporan di tahun 2022 terhadap Kejaksaan Tinggi tentang dugaan adanya kasus korupsi di BIJ, dan mereka berjalan, kami pun berjalan terhadap program penyelamatan, sehingga memang tidak menunggu dulu tadi seperti yang ditanyakan, menunggu dulu penetapan tersangka. Ini hal yang berbeda karena kami sadari bahwa dalam prosesnya pihak APH pun juga membutuhkan waktu, sementara BIJ ini sendiri juga harus secepatnya dipulihkan. Ya. Pemulihan penyihatan tetap berjalan Pak. Oke. Dengan harapan ya tentunya secepatnya gitu, karena dengan waktu ke waktu kerugian kan semakin mendalam. Karyawan pegawai aktif BJB yang ditugaskan oleh BJB dan pemegang saham lainnya untuk menggantikan pengurus yang lama, karena dari hasil pemeriksaan ini dengan hasil LPS lah, tentunya kami ditunjuk untuk menjadi pengurus di sini. Dalam hal itu kami kan belum tahu keadaan BJ yang sebenarnya. Setelah masuk tentunya kami melihat sih neraca dan laporan segala macam. Betul. Kami itu kan definitifnya baru kemarin di Juni 2023 ya. Yang untuk sebelumnya kami nggak ditunjuk dengan berbagai kami belum melakukan fit and protest dan adanya